Amerika Serikat menolak untuk membantu Belanda secara aksi militer. Jadi ketika Belanda kemudian mendapatkan penolakan dari Amerika Serikat, tapi karena Amerika Serikat juga menilai keseriusan pemerintahan Bung Karno untuk pengadaan alutsista paling modern yang ada saat itu, kita punya kapal penjelajah ya, KRI Irian yang hari ini merupakan kapal dengan spek tertinggi yang pernah dimiliki oleh Angkatan Laut kita, tidak pernah dimiliki. Kita punya pesawat bomber, itu cuma satu-satunya masa di mana Angkatan Udara punya pesawat bomber, ya masa itu. Hari ini kita tidak punya. Di Orde Baru sampai sekarang kita tidak punya lagi pesawat bomber TU dari Uni Soviet saat itu. Ada pesawat tempur, ada kapal selam, dan seterusnya. Keseriusan Indonesia untuk mempersiapkan operasi militernya, itu sangat serius. Jadi ketika Indonesia dalam waktu yang singkat, tidak sampai 5 tahun, menjelma menjadi kekuatan bersenjata paling kuat di bumi bagian selatan. Ya. Kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la, mari bersukaria. Salam Pancasila, Merdeka! Sobat BKN dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di podcast BKN PDI Perjuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang Trikora, langkah taktis Bung Karno dalam mempertahankan Irian Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah Gubernur Lemhanas RI, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Andi Wijayanto. Selamat sore, Pak Andi. Saya panggil Mas ya. Boleh, silakan. Selamat sore, makasih diundang. Ya. Bagaimana kabarnya? Aktivitas hari-hari ini, waktu-waktu ini di Lemhanas, kegiatannya apa aja kalau boleh tahu, Mas Andi? Ya rutin tetap melakukan kajian untuk presiden, ada pendidikan kepemimpinan 2 angkatan, tapi 1 bulan ini agak meningkat intensitas acaranya karena dalam rangka 58 tahun Lemhanas yang jatuh 20 Mei ya, hari Sabtu lalu. Ya. Oh, yang 58 buku ya, 58 itu ya. Buku, ada luar biasa. bukunya. Saya termasuk yang mengikuti walaupun tidak bisa hadir secara langsung, tapi luar biasa banget. Nah, kesempatan sore hari ini, Mas Andi, kita akan ngobrol soal Trikora, Trikomando Rakyat. Sebenarnya Bung Karno dan Trikora itu di salah satu sequel sejarah Indonesia kan. Jadi salah satu perbincangan yang penting karena bicara tentang bagaimana Irian Barat kemudian berdasarkan gairah dan semangat perjuangan seluruh masyarakat Indonesia bisa dipeluk kembali menjadi bagian dari NKRI. Sebenarnya konteks yang sedang terjadi pada waktu itu sebenarnya gimana sih, Mas? Di satu sisi Irian Barat itu salah satu hal yang tidak terselesaikan di konferensi meja bundar 1949 ya. Belanda menolak untuk menyerahkan Irian Barat. Lalu saat itu kita melakukan konferensi Uni Indonesia Belanda, ada arah dari Belanda untuk tetap berada di Irian Barat atau membentuk negara sendiri, sementara kita sesuai dengan perjanjian KMB menginginkan Irian Barat terintegrasi dengan Indonesia. Jadi kalau Trikora itu tahun 1961, ya 19 Desember 1961, maka Bung Karno kemudian melakukan banyak strategi-strategi, ya terutama mengandalkan diplomasi dari tahun 50 sampai 61, jadi hampir 12 tahun dicoba oleh Bung Karno dengan langkah-langkah diplomasi untuk memastikan bahwa Irian Barat kembali menjadi bagian integral dari Indonesia. Banyak hal ya yang Bung Karno lakukan. Jadi awal-awal
kira-kira sampai antara 50 sampai 54 itu fokusnya adalah diplomasi bilateral dengan Belanda. Nah, ketika itu tidak dimungkinkan, ya ketika Belanda bersikeras dengan posisinya tentang Irian Barat, lalu Bung Karno kemudian mencoba langkah-langkah lain, ya ada di mana Bung Karno kemudian melakukan diplomasi dengan negara utama, ya Bung Karno ke Uni Soviet, ke Amerika Serikat, ke Tiongkok, ke Yugoslavia, ya untuk mendapatkan dukungan tentang perjuangan kita mendapatkan Irian Barat. Lalu Bung Karno juga berbicara di forum-forum multilateral, bahkan menciptakan forum multilateralnya sendiri. Bung Karno berbicara di sidang umum PBB ke-15, lalu ada pidato membangun dunia baru. Ya, di situ juga Bung Karno menyatakan komitmen atau keinginan Indonesia untuk mengintegrasikan Irian Barat. Lalu sebelumnya ada konferensi Asia Afrika, lalu nanti di tahun 61-62 dimulai gerakan non-blok. Ya, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Bung Karno, ya selain untuk mempertegas mandat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa menentang penjajahan, tapi juga diarahkan untuk mendapatkan dukungan global, ya negara-negara utama tentang Irian Barat. Pada saat langkah-langkah diplomasi itu dilihat, satu sisi tidak cukup untuk menekan Belanda, ya, tapi Bung Karno melihat bahwa dukungan global internasional negara-negara utama tentang integrasi Irian Barat ke Indonesia sangat kuat. Lalu Bung Karno kemudian mulai menyiapkan operasi koersif, yang hard approach, tentang melakukan langkah-langkah militer untuk Irian Barat. Nah, sebelumnya itu didahului dengan strategi untuk melakukan modernisasi cepat di angkatan bersenjata kita. Jadi saat itu jenderal-jenderal seperti Ahmad Yani atau Nasution yang diminta oleh Bung Karno ke Uni Soviet, ke Yugoslavia untuk mendapatkan persenjataan-persenjataan utama sebelum akhirnya Desember 61 Bung Karno mengumandangkan Trikora. Nah, shifting atau peralihan dari pendekatan yang awalnya diplomatik, kemudian saya membahasakannya dengan soft approach, menarik perhatian dunia, kemudian lebih ke upaya diplomasi baik bilateral maupun multilateral, kemudian berubah tahun 61 menjadi hard approach ini. Nah, dasar pilihan tersebut itu sebenarnya apa sih, Mas Andi? Ya ada kebuntuan diplomasi yang jelas. Ya. Sampai kira-kira tahun 58, ya pendekatan utamanya tetap pendekatan diplomasi. Lalu di tahun 58 itu kita mulai melakukan diplomasi koersif, walaupun bukan militer. Ya, diplomasi koersifnya ada dua saat itu. Yang pertama adalah Bung Karno melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, ya, yang terutama teridentifikasi melakukan operasi di Maluku dan Irian Barat. Lalu yang kedua, Bung Karno menghentikan penerbangan Amsterdam Jakarta, KLM itu dihentikan oleh Bung Karno. Ini sudah koersif tapi menggunakan instrumen-instrumen non militer. Ya, ketika itu tetap gagal, maka di 58 mulai disiapkan langkah-langkah koersif yang lain, ya terutama untuk memberi signal ke Belanda bahwa untuk Indonesia integrasi Irian Barat ke Indonesia itu mutlak, tidak bisa ditawar. Kita menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan termasuk operasi militer untuk itu. Jadi ketika tahun 58, 57, 58 mulailah disiapkan modernisasi angkatan bersenjata kita, ya terutama dari Uni Soviet dan Yugoslavia untuk memastikan kita memiliki kekuatan yang cukup kalau nanti operasi Irian Baratnya dilakukan. Nah, kenapa Bung Karno mulai berani itu, Mas, tahun 1960 itu? Saya membayangkannya ketika fase Republik Indonesia Serikat,
mungkin gonjang-ganjing politik, perdebatan konstituante dan lain sebagainya, proses integrasi politik sosial di Indonesia yang sedang terbentuk, apalagi ada pemilu 55. Begitu mendekati tahun 60, Bung Karno mengambil keputusan untuk melakukan hard approach, saatnya kita angkat senjata untuk rebut kembali Irian. Saya yang masih belum ada di benak saya itu sebenarnya hitungannya kayak gimana sih Mas, kok Bung Karno tahun segitu berani gitu loh, maksudnya dengan notabene melawan bukan hanya Belanda tapi juga dukungan di belakang Belanda oleh blok-blok barat yang notabene menjadi negara-negara yang dianggap kuat pada zamannya. Kok Bung Karno berani Mas? Kenapa itu Mas? Yang pertama, kalau secara global, negara-negara barat itu termasuk Amerika Serikat itu sedang tertatih-tatih untuk memulihkan ekonomi perangnya. Ya, Perang Dunia Kedua selesai tahun 45, lalu Amerika Serikat masuk ke Perang Korea ya tahun 50-53. Lalu saat itu di Eropa Barat, Eropa Timur keras antara Uni Soviet Amerika Serikat, NATO dibentuk, Pakta Warsawa dibentuk, ada krisis Jerman Timur, tembok Berlin dan lain-lain. Jadi blok barat Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan, kapasitas untuk memiliki front line. Ya, karena itu Amerika Serikat betul-betul memastikan menekan Belanda supaya tidak ada konflik perang terbuka yang ada di front line selain Eropa. Setelah mereka sudah cukup kewalahan ketika 50-53 itu ada Korea dan ada Eropa. Ya, kewalahan ada di sana. Nah, secara domestik sendiri ya tentunya saat itu dengan adanya pemilu 55, legitimasi politik Bung Karno sangat kuat karena PNI, partainya Bung Karno, menjadi pemenang ya, dan Bung Karno kemudian bisa melakukan usaha untuk menstabilkan politik setelah di masa RIS, di masa parlementer, terutama pemerintahan terus-menerus berganti. Ya, akhirnya titik utamanya ketika dekret Juli 59. Ya, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya, lalu kemudian di MPR, di DPR ditata berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, ya, ada utusan daerah, ada utusan golongan ya, di situ, dan sudah mulai juga tampak ada penataan yang signifikan di TNI, juga di Polri, ya, yang memungkinkan Bung Karno untuk menyiapkan satu operasi militer besar ya. Kalau sebelumnya TNI-nya misalnya berevolusi dari BKR ke TKR, TRI menjadi TNI, ya, polisinya sendiri juga berevolusi, dia semula berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, pindah di bawah Perdana Menteri, nah begitu 59 semuanya tertata, kita memiliki TNI yang profesional saat itu, yang tidak lagi terpilah-pilah menjadi laskar-laskar daerah. Ya, polisinya juga sama, polisinya sudah polisi nasional yang kemudian nantinya digabungkan menjadi ABRI karena ada perintah mobilisasi nasional. Jadi kedua variabel antara global dan domestik sama-sama berada di momentum yang tepat untuk memulai operasi militer pada saat memang sudah tidak bisa lagi kita mengandalkan metode-metode diplomasi untuk membuat Belanda mengakui bahwa Irian Barat itu berarti dibaca dengan sangat jeli ya pada waktu itu ya oleh Bung Karno. Maksudnya dinamika global ini ada sebuah peluang dengan semakin melemahnya kekuatan Barat, dalam hal ini Belanda dan barisan di belakangnya, dan konsolidasi politik di internal yang sudah cukup mapan, luar biasa sekali. Nah, sekarang saya coba beralih Mas Andi. Trikora banyak dikenal, mungkin generasi kakek nenek saya gitu, ada banyak lagu tentang Trikora, ada banyak pamflet-pamflet serbaran yang itu masuk jadi arsip sejarah. Sebenarnya Trikora ini apakah hanya sekedar gerakan militer ataukah memang ada pelibatan masyarakat rakyat pada umumnya ini? Sebenarnya kayak gimana sih Mas? Ya, ketika didengungkan, dikomandokan oleh Bung Karno Desember 61 itu pada dasarnya mobilisasi nasional ya. Ya, jadi semua aspek dari kehidupan kita, terutama sumber daya diarahkan
untuk memastikan integrasi Irian Barat ke Indonesia. Ya, Bung Karno menyiapkan Komando Mandala ya untuk merebut Irian Barat. Komando itu kalau dibaca rencananya itu merancang 36 operasi militer. Ya, ada operasi Silent Raid yang operasi Laut Aru yang kemudian Pak Yosudarso gugur di situ. Ada operasi Naga, ya operasi Naga itu operasi Sandi Yuda, ya Pak Beni Murdani terjun dalam operasi Naga, ada operasi Jatayu dan seterusnya. Total itu ada 36 operasi yang dirancang ya. Operasinya tidak pernah tuntas, operasi pendaratan besarnya, operasi pendaratan besar gabungannya yang dirancang oleh Komando Mandala tidak terlaksana karena kemudian Belanda memutuskan untuk mengakui atau menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Tapi untuk melakukan operasi itu banyak hal yang dilakukan oleh Bung Karno, karena itu tentunya membutuhkan sumber daya, jadi mobilisasi umum dilakukan, banyak perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi, kemudian pengelolaannya diserahkan ke Angkatan Darat, ke militer untuk upaya mempercepat dukungan logistik perang. Ya, misalnya, lalu pengadaan-pengadaan yang terkait dengan energi, ya saat itu di titik itulah trade yang berkaitan dengan minyak itu meningkat signifikan, yang kemudian melahirkan Pertamina. Ya, seperti sekarang. Di situ juga kita tahu bahwa kalau perang itu berlanjut, kita akan memiliki sumber pembiayaan baru dari Irian Barat karena di tahun 59 muncul laporan geologi tentang cadangan emas di Papua yang sekarang menjadi Freeport. Ya, nah, semua itu terjadi di waktu yang hampir bersamaan antara 58 sampai tahun 61 tersebut. Kalau antusiasme rakyat dalam hari ini, masyarakat pada umumnya pada waktu itu terhadap bahasa saya kampanye tentang Trikora ini sebenarnya bagaimana, Mas? Saya berusaha membaca ini tidak hanya sebagai dinamika elit nasional, tapi juga bagaimana pelibatan rakyat dalam hal ini terhadap sebuah gagasan dari Bung Karno untuk merebut Irian Barat itu sendiri. Sebenarnya rame nggak sih, Mas, pada waktu itu tuh? Kalau dilihat dari dokumen-dokumen sejarahnya, ya tampak dukungannya sangat masif ya. Mereka tentunya saat itu, ya mungkin kalau sekarang ada survei tingkat kepercayaan kepada presiden gitu, ya Bung Karno sedang tingginya, ya karena berturut-turut berhasil menang pemilu 55, lalu kemudian ada 59 dekret presiden, berhasil membentuk pemerintahan yang lebih stabil, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, lalu di tahun itu setelah Trikora berhasil menggagas gerakan non-blok misalnya, dan kemudian Indonesia sendiri membuktikan keseriusannya untuk melakukan operasi militer dengan melakukan pengadaan alutsista paling modern yang ada saat itu. Kita punya kapal penjelajah ya, KRI Irian yang hari ini merupakan kapal dengan spek tertinggi yang pernah dimiliki oleh Angkatan Laut kita, tidak pernah dimiliki. Kita punya pesawat bomber, itu cuma satu-satunya masa di mana Angkatan Udara punya pesawat bomber, ya masa itu. Hari ini kita tidak punya, di Orde Baru sampai sekarang kita tidak punya lagi pesawat bomber TU dari Uni Soviet saat itu. Ada pesawat tempur, ada kapal selam, dan seterusnya. Jadi kemudian rakyat memang melihat ada keseriusan dan melihat ada semacam eskalasi yang signifikan posisi Indonesia di dunia. Ya, baik jangankan di tingkat regional, tapi di tingkat global kita benar-benar Bung Karno sangat lincah untuk memanfaatkan relasi-relasi yang ada antara Amerika Serikat, Tiongkok, lalu kemudian Uni Soviet, lalu ada satu negara lain yang juga penting di masa itu adalah Yugoslavia. Bung Karno bermain sangat cantik, keluar konsolidasi di dalam tentara solid, dukungan masyarakat lewat kampanye yang sedemikian masif jalan, taruhlah Indonesia kompak. Apakah
faktor utama Belanda mau menyerahkan itu sebenarnya apa sih? Ya, Memutuskan untuk oke nih, gua kasih ke Indonesia nih, kira-kira gitu. Sebenarnya apa sih, Mas? keseriusan Indonesia untuk mempersiapkan operasi militernya itu sangat serius. Jadi ketika Indonesia dalam waktu yang singkat, tidak sampai 5 tahun, menjelma menjadi kekuatan bersenjata paling kuat di bumi bagian selatan. Ya, paling kuat. Kalau tulistiwa ditarik ke selatan, kita yang paling kuat. Dan keseriusan itu yang membuat kemudian ketika Belanda ingin mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat mengatakan enggak, saya tidak mau lagi melakukan satu peperangan ya demi sesuatu yang mestinya kamu serahkan ke Indonesia tahun 1949. Jadi Amerika Serikat menolak untuk membantu Belanda secara aksi militer. Jadi ketika Belanda kemudian mendapatkan penolakan dari Amerika Serikat, tapi karena Amerika Serikat juga menilai keseriusan pemerintahan Bung Karno untuk membangun kekuatan militer untuk betul-betul mampu melakukan operasi militer besar di Irian Barat, ya akhirnya itu yang membuat Belanda 62, 63 mau kembali ke proses diplomasi, lalu akhirnya memutuskan untuk menyerahkan Irian Barat kembali ke Indonesia. Oh, luar biasa sekali berarti pada waktu itu. Nah, pasca penyerahan kembali Irian Barat ke Indonesia, sebenarnya dampaknya bagi Indonesia itu apa sih, Mas? Dampak dalam artian, nih ada saudara kita bisa ditarik balik, kita peluk kembali masuk ke rumah kita. Dampaknya ke seisi rumah itu kira-kira apa sih, Mas? Konteksnya pada 64, 65 pada waktu itu. Ya tentunya ada semacam nasionalisme yang sangat kuat ya. Ya pada akhirnya negara baru seperti Indonesia mampu untuk menggunakan semua lininya, baik diplomasi, ekonomi koersif, tekanan ekonomi, dan juga modernisasi persenjataan, rancangan operasi militer untuk mendapatkan persatuan dan kesatuan, integritas teritorial yang kita inginkan ya, sesuai dengan kemerdekaan 17 Agustus 45. Jadi nasionalismenya sangat kuat di situ, terutama di tahun 62, 63 ya. Namun saat itu memang kondisi politik kita menjadi berat karena operasi itu tidak bisa sustain karena ada perubahan politik didasari dengan pelemahan ekonomi yang sangat signifikan ya saat itu, dan pelemahan ekonominya ya antara lain ya kira-kira tahun 64 sampai 71, 72 di situ kita harus menyiapkan ekonomi kita untuk membayar hutang kepada Belanda hasil perjanjian KMB, yaitu tahap pertama pembayaran hutang yang cukup signifikan terhadap Belanda. Jadi kalau saja kita misalnya Hindia Belanda atau Belandanya mampu untuk bertahan sampai ke tahun 64-65 tidak menyerahkan Irian Barat, maka situasinya bisa berbalik. Tekanan ekonomi koersifnya berasal dari Belanda karena ada masalah pembayaran hutang Indonesia ke Belanda sebagai hasil KMB 1949. Oh, jadi itu suasana konteks sosial yang tidak menguntungkannya di situ ya, Mas. Jadi oke. Nah, Mas Andi ini menarik sekali paparannya tadi dari awal. Saya coba untuk menarik pada konteks zaman sekarang. Saya membahasakannya begini. Tadi Mas Andi sampaikan bahwa ada kecerdikan Bung Karno untuk melihat bahwa ada dua kekuatan besar pada waktu itu, blok Barat, kemudian ada blok Uni Soviet. Bung Karno bisa bermain berlika-liku di antara dua kekuatan besar tersebut, kemudian untuk menyelesaikan tugas besarnya selain konsolidasi politik, ekonomi, sosial di dalam, konsolidasi berupa menarik kembali saudara kita Irian Barat untuk bergabung ke NKRI dengan apapun caranya berhasil. Nah, konteks sekarang kan mungkin apa ya, kalau bahasanya anak-anak yang belajar ilmu politik kan udah multipolar nih,
Mas Andi. Nah, sebenarnya Belandanya itu siapa sih Mas Andi sekarang? Kira-kira. Jadi dalam artian tantangan bangsa Indonesia untuk kalau zaman dulu mengangkat senjata melawan Belanda, kalau sekarang Belandanya ini siapa dan cara ngelawannya, ngangkat senjatanya apa, Mas? Ya, sebetulnya yang menjadi Belanda baru itu adalah yang di warning, dikasih peringatan oleh Bung Karno ketika mendirikan Lemhanas 20 Mei 1965. Wah, apa itu, Mas? Belanda barunya adalah pertarungan geopolitik. Oh. Pertarungan antar negara-negara besar. Ya, Lemhanas, institusi saya, didirikan 58 tahun lalu oleh Bung Karno dengan misi itu, menjadi sekolah geopolitik yang menyiapkan pemimpin ke depan, ya, mengkaji geopolitik sehingga pemimpin ke depan itu paham dengan dampak pertarungan negara-negara besar, pertarungan geopolitik, dan mencari mitigasinya. Ya, Belanda baru sekarang itu bukan berbentuk negara, tapi berbentuk bagaimana Amerika Serikat bertarung dengan Tiongkok untuk masalah Laut Cina Selatan, untuk masalah hegemoni di Asia, di Indo-Pasifik. Misalnya bagaimana Amerika Serikat menginginkan agar ada konektivitas infrastruktur, konektivitas ekonomi lewat Indo-Pacific Economic Framework, sementara Tiongkok menawarkan Belt and Road Initiative yang akhirnya membuat Amerika Serikat hari ini punya 3 pangkalan marinir utama, misalnya di Palau 1, di Australia 2, lalu kita tahu nanti 2040 Amerika Serikat dengan AUKUS-nya akan bisa menggelar kapal selam bertenaga nuklir yang kalau bergerak ke Asia Timur itu pasti melewati wilayah kita, bisa melewati Laut Banda, berarti selatannya Papua, bisa juga melewati Selat Sunda, Laut Sulawesi yang dekat dengan ibu kota Nusantara, ibu kota kita yang baru. Nah, Belandanya hari ini adalah kompetisi geopolitik. Ya, kompetisi geopolitiknya berbeda. Kalau dulu kompetisi geopolitik di tahun 60-an itu Uni Soviet dengan Amerika Serikat dengan konsentrasi Eropa Barat, Eropa Timur. Ya, teater utamanya di sana. Nah, sekarang kompetisi utamanya itu antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Ya, yang mandala utamanya akan di Asia Timur, apakah dia di Laut Cina Selatan, apakah di Taiwan, apakah semenanjung Korea, atau bahkan tadi perebutan konektivitas infrastruktur ekonomi antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kalau Belandanya sudah berubah, konsepsi kedaulatannya sebenarnya untuk zaman sekarang ini kayak gimana nih, Mas? Maksudnya apakah demi sebuah kedaulatan itu anak-anak muda kayak saya harus angkat senjata lagi untuk melawan AUKUS tadi seperti yang Mas Andi sampaikan, tentunya kan sesuatu yang cukup berjarak gitu loh dengan realitas kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Tapi saya mencoba mencari sebenarnya makna kedaulatan Indonesia pada zaman sekarang dan apa yang anak-anak muda seperti saya ini bisa lakukan untuk menjaga kedaulatan itu gitu loh, Mas. Ya, gimana, Mas? Kedaulatannya kemudian turun operasional yang harus diperkuat dengan beberapa konsep lainnya. Jadi misalnya kedaulatan akan juga berarti kemandirian untuk misalnya pangan, kemandirian untuk teknologi. Kedaulatan berkaitan dengan kompetisi, kemampuan kita untuk berkompetisi di ekonomi dunia. Kedaulatan juga bergantung atau bisa diterjemahkan menjadi seberapa mampu kita melakukan konektivitas dengan infrastruktur global, dengan ekonomi global, tidak membuat kita marginal misalnya. Kedaulatan juga bisa berarti keamanan, ya misalnya keamanan cyber. Bagaimana Indonesia bisa mengamankan cyber. Jadi kalau kata kedaulatan yang K itu kita jabarkan lebih rinci, itu bisa konektivitas, bisa kemandirian, bisa keamanan, atau memakai kata yang menjadi nama lembaga kami, ketahanan. Misalnya kalau ketahanan berarti kemampuan kita untuk cepat survive pada saat krisis terjadi. Ya, untuk kemudian rebound pada saat krisis terjadi seperti misalnya pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu krisis besar global, ya, tapi Indonesia merupakan salah satu negara yang reboundnya cepat, yang ketahanan nasionalnya teruji pulih cepat.
Nah, di situ kata kedaulatan menjadi bukan semata-mata perjuangan keras fisik bersenjata untuk mempertahankan teritorial kita, tapi turun menjadi konsep-konsep yang relevan untuk berbagai bidang. Oke. Nah, terakhir nih Mas, pertanyaan saya, ada tatanan dunia yang berubah, ada tantangan yang berubah, kemudian ada cara kita memaknai, bahasa saya tadi kedaulatan ya, tentu saja kedaulatan yang berubah, dan ada cara kita mengaktualisasi diri untuk berjuang mewujudkan negara yang berdaulat dengan cara yang berbeda juga. Nah, Mas Andi Wijayanto, akademisi, kemudian Gubernur Lemhanas, salah satu putra terbaik bangsa ini, tips and triknya Mas untuk generasi muda, khususnya para penonton setia channel BKN PDI Perjuangan, bagaimana kita bisa mengintegrasikan diri, cinta tanah air kita, mewujudkan kedaulatan kita dengan cara yang paling bisa dilakukan oleh setiap diri kita di zaman sekarang. Tips and triknya Mas. Ya, kalau seandainya kita membicarakan teman-teman yang usianya hari ini 20 sampai 40 tahun ya. 20 sampai 40 tahun mungkin sedang kuliah tingkat akhir, baru mendapat pekerjaan pertama, baru berkeluarga, baru punya anak pertama atau kedua gitu. Nah, usia segini. Mereka akan matang karirnya. Itu kira-kira 20-30 tahun lagi. Mereka akan matang karirnya, tembus Indonesia 2045 menuju Indonesia 2050. Nah, salah satu mentalitas yang kami harus siapkan juga di Lemhanas adalah mencetak pemimpin-pemimpin yang sekarang berusia di rentang itu dan mengatakan ke mereka, nanti Indonesia 2050, Indonesia itu economic powerhouse. Indonesia itu akan menjadi negara dengan nomor 4 ekonomi dunia. Nah, kalau misalnya GDP kita meningkat normal saja 5% per tahun, tahun ini relatif bersejarah untuk ekonomi Indonesia. Pertama kali dalam sejarah ekonomi Indonesia, GDP kita tembus angka 20.000 triliun. Anggaran belanja kita, APBN kita tembus angka 3.000 triliun. Kalau tren ini berlanjut, ya, maka kita akan memiliki kemampuan untuk mengalokasikan yang signifikan untuk membangun pertahanan, untuk membangun infrastruktur digital dengan keamanan cyber yang bagus, ya, untuk membangun sistem kesehatan nasional yang nyambung dengan arsitektur kesehatan global, misalnya. Nah, optimisme itu yang bisa diperkuat, ya, yang harus diperkuat. Dulu ketika saya masuk kuliah di Universitas Indonesia tahun 90, kalau saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa negara lain atau pada saat saya masih dosen muda, harus konferensi dengan negara-negara lain, apakah saya diundang ke Singapura, saya diundang ke Amerika, ke Jepang, dan seterusnya, itu punya perasaan melihat negara-negara itu melihat ke atas. Punya perasaan itu. Ya. Nah, sekarang kita G20 nih. G20 nomor 16 dunia. Ya, sekarang kita ngelihat Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, Prancis, Inggris, Australia itu ngelihat ke samping kiri kanan. Ya, nanti 2050 kita nomor 4 dunia. Ya. Jadi mentalitas strategisnya yang harus diubah. Nah, Bung Karno dulu di tahun-tahun 59 sampai tahun 65 itu memiliki karakter kuat sehingga menjadi pemimpin dunia. Ya. Saya diundang ke Rusia nanti bulan Agustus dan bulan Oktober 2023. Nah, salah satu yang sedang mereka persiapkan di Rusia, di Moskow dan Saint Petersburg adalah meresmikan patung Bung Karno. Nah, ya, karena ya mereka mengingat bagaimana Bung Karno bisa menjadi satu pemimpin saat itu tahun 60-an yang mampu memperjuangkan kepentingan banyak negara. Ya, karena konferensi Asia Afrika, banyak negara di Afrika, di Amerika Latin merdeka. Karena ada gerakan non-blok yang digagas oleh Indonesia, Yugoslavia, misalnya, banyak negara-negara selatan, negara-negara miskin memiliki harapan supaya mereka tidak terjebak ke pertarungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Nah, hal itu sudah terjadi tahun 60. Apalagi nanti pada saat Indonesia betul-betul menjelma menjadi economic powerhouse. Nah, strategic mentality itu yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Mental yang kuat menyongsong Indonesia masa depan. Terima kasih banyak Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas RI. Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan terus mencetak calon-calon pemimpin untuk Republik kita. Terima kasih tercinta. sekali lagi. Terima kasih sudah gabung ya Mas Ya, di terima acara kasih. kita kali ini. Oke, Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada. Nah, usai sudah perbincangan kita bareng Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas. Sangat seru dan tentu saja bukan episode terakhir. Akan banyak sekali tayangan dari kita untuk para sobat sekalian. Karena itu jangan lupa pantau terus dan subscribe. Jangan lupa follow semua akun BKN PDI Perjuangan di bawah ini. Saya, Garda Maharsi, mohon pamit, kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Salam Pancasila, merdeka!